Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat, haleluya. Salam sejahtera buat saudara dimanapun engkau berada. Saat ini kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita masuk dalam pujian, dan setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita dengar apa sih yang firman ajarkan buat kita hari ini. Haleluya. Mari kita katakan, bukan dengan barang fana Tuhan telah menebus setiap dosa-dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Sungguh Tuhan, bukan dengan barang yang fana Kau membayar setiap dosa kami, tetapi dengan darah-Mu yang mahal yang tercurah di atas kayu salib buat kami dan celah, haleluya, amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, amin. Tuhan, terima kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita katakan, bukan dengan barang yang fana Kau telah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Darah yang mahal, tiada noda dan celah, amin, amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, amin Tuhan, ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan kami tinggalkan semuanya, cara hidup kami yang lama ya Bapa. Kami mau mengikuti setiap jalan kebenaran-Mu. Semuanya sia-sia
karena kami tahu semuanya tidak berarti dan tidak berguna bagi kami, Bapa. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Bapa, terima kasih buat setiap pengorbanan yang telah Kau beri bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur. Bapa kami berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari yang Kau beri. Hari ini adalah hari anugerah. Kami kembali Tuhan di awal minggu ini Bapa, untuk kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Taruhkanlah hikmat, marifat, pengertian atas setiap kami pribadi lepas pribadi, baik hamba yang menyampaikannya maupun anak-anak-Mu yang mendengarkannya Bapa. Dan mereka akan dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu, agar segala apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, karena kami masuk di dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bimbing kami, ajari kami melalui urapan dan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya berbicara tentang buah dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu yang kita seringkali tidak mengerti. Karena apa? Karena kita merasa bahwa diri kita itu tidak pernah berbuat dosa. Yang tertampak dan yang terlihat itu adalah di orang-orang lain. Padahal dosa yang sesungguhnya di dalam diri kita pun juga ada. Tetapi seringkali kita selalu mengatakan bahwa diri kita itu yang terbaik, diri kita itu yang terbersih, diri kita itu pokoknya yang tersegalanya gitu ya, yang terbaik pokoknya. Dan dosa itu selalu ada di orang lain. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang buah dosa. Semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki dosa. Sejak kapan dosa itu ada? Sejak kita ada dalam kandungan ibu. Karena apa? Karena dari zaman awal, dari kitab Kejadian, dosa itu sudah diawali oleh Adam dan Hawa. Loh Bu, kan sudah diputuskan dengan kematian Yesus, kita sudah masuk dalam zaman anugerah. Oke, kita masuk dalam zaman anugerah. Tetapi apakah ketika kita ada di dalam zaman anugerah itu kita tidak pernah berbuat dosa?
Itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah tidak ada yang merasa kecewa? Apakah tidak ada yang merasa putus asa? Apa tidak ada yang bertengkar? Ada yang selisih paham dan yang lain sebagainya? Memikirkan diri sendiri, keegoisan, itu adalah bagian-bagian dari dosa. Mari, saya di sini hari ini berbicara tentang buah dosa, akibat dosa, akibat perbuatan kita. Itu yang dikatakan dosa. Kesombongan itu adalah dosa. Kemunafikan itu adalah dosa. Keakuan itu adalah dosa. Siapa yang memberikan penilaian? Tuhan. Siapa yang merasakan? Manusia. Sesama manusia akan merasakan. Tetapi yang memberikan penilaian itu adalah Tuhan tentang dosa. Nah, saya akan memberitahukan tentang akibat-akibat dosa. Bisa dilihat karena dosa. Kenapa harus ini terjadi? Yaitu karena ada akibat karena perbuatan dosa. Dosa awalnya itu adalah yang manis, adalah awalnya yang enak, yang nyaman, yang menjanjikan. Seringkali orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang kebanyakan nganggur ya, pasti yang tidak punya pekerjaan itu nganggur, pikirannya kesono-sono, apalagi laki-laki merasa harus bertanggung jawab dalam keluarga. Ketemulah dengan temannya, dari teman ini mulai berbincang bagaimana ya istriku menuntut. Nah, dari awalnya juga karena Hawa yang menuntut, bagaimana ini harus punya rumah lah, harus punya segalanya, harus begini, ada keharusan. Di dalam keharusan, di dalam satu tuntutan, itulah yang akan membuahkan sebuah dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saudara berada, saya juga berada di sini, saya akan berbicara tentang buah dosa. Jangan sampai kita itu membuahkan dari hasil dosa kita, karena itu akan membuat satu kefatalan yang sangat fatal. Segala perbuatan dosa untuk sementara itu kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya adem ayem, kelihatannya nyaman-nyaman, tetapi pada akhirnya ada akibatnya. Akibatnya yang bagian fatal. Pada akhirnya adalah kefatalan. Karena apa? Karena di dalam Roma 6, kita lihat ya, Roma 6 ayat 23. Yuk kita ke Roma 6 ayat 23. Kita akan lihat di dalam Roma 6 ayat 23 dulu. Roma 6 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Itu sudah ditulis oleh firman ini, bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka dari itu kalau kita bermain-main dengan dosa, pasti ada upahnya. Upahnya apa? Upahnya yaitu maut. Buah yang menghasilkan buah dosa, dari hasil buah dosa itu mengakibatkan maut. Tetapi kalau buah itu buah kebenaran, hasilnya berkat. Ya. Nah, di sini dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ketika kita berbuah-buah dengan buah kebenaran, buah yang manis, apakah tidak ada masalah, Bu? Ada masalah, itu tetap ada, baik di dalam buah dosa maupun buah kebenaran, itu masalah tetap ada. Cuman di dalam buah dosa itu mengakibatkan maut, tetapi kalau di dalam buah kebenaran itu menghasilkan suatu berkat. Hari ini saya berbicara tentang buah dosa. Maka dari itu apa yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23 ini, kita harus sangat memahami di sana, sebab upah dosa ialah maut. Jangan bermain-main dengan dosa. Ketika saudara dan kita bermain-main dengan dosa, kita lupa dengan permainan ini, maka saudara akan terbuai dengan segala kebodohan, terbuai dengan segala ketidakbenaran, terbuai dengan segala kelengahan. Itu akibat dari buah dosa.
di dalam buah dosa itu akan menghasilkan 4 hal. Hal yang pertama, penderitaan dan kemiskinan. Itu akibat dari buah dosa. Maksudnya apa, Bu? Penderitaan dan kemiskinan. Kalau kita terus berkubang di dalam dosa. Satu contoh, orang pengen kaya, selalu memakai kekayaan yang dari orang-orang pintar. Seperti misalkan pesugihan, seperti misalkan penipuan, seperti misalkan kekerasan dan yang lain sebagainya. Itu adalah buah-buah dosa. Ketika kita berpikir dengan benar, kita tidak akan memasuki di sana. Sukar sih iya, tetapi percayalah pasti ada jalan keluarnya. Di dalam penderitaan dan kemiskinan ini, karena apa? Karena Alkitab telah menegaskan di mana ada dosa, maka di situ ada penderitaan dan kemiskinan. Itu firman loh. Buah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Berarti kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk tidak ada di dalam dosa. Karena di dalam dosa itu akan mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan. Saudara akan hidup sengsara, saudara akan hidup terbatas dengan segala apa yang saudara inginkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena hidup kita dikungkung dengan kegelapan. Isinya cuman kegelapan, isinya cuman kegelapan. Pikiran kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Pikirannya cuman kegelapan dan kegelapan saja. Ketika kita dilingkupi di dalam dosa, maka engkau tidak akan pernah keluar dari kubangan itu. Mari, sebelum waktunya terlambat, cepat kita keluar dari sana. Amin. Mari kita keluar dari sana. Jangan meniru yang jahat, tetapi kita meniru yang baik dan benar. Misalkan hari-hari ini ibadah selalu dengan online, ya. Jarang sekali yang sudah offline, hanya beberapa saja. Kalau kebetulan di gereja saudara masih online, tolong deh setiap hari Minggu ikutin ibadah online itu. Karena apa? Karena roh saudara itu membutuhkan makanan. Ketika roh itu tidak diberi makanan, akibatnya akan terseret di dalam kuasa maut. Siapa yang bekerja? Iblis yang akan bekerja. Ketika saudara mau mengisi bejana saudara ini dengan kebenaran firman Tuhan, mengikuti ibadah setiap hari Minggu itu dengan online, maka saudara akan memberikan itu yang dimaksud memberikan makanan melalui firman-Nya. Apalagi mengikuti ibadah renungan harian, mengikuti begitu banyak ya doa harian, pagi, siang, malam. Ikutin aja itu supaya terisi di dalam rohmu, itu terisi sehingga tidak akan membuahkan buah dosa, tetapi akan membuahkan buah kebenaran. Bu, penderitaan dan kemiskinan itu apakah cuma berbicara harta kekayaan? Tidak cukup harta kekayaan, termasuk di dalamnya harta kekayaan. Bisa kemiskinan damai sejahtera, bisa memiliki kemiskinan tidak memiliki harapan ke depan, isinya cuman masalah dan persoalan, tidak bisa membuang masalah itu yang besar menjadi kecil, yang kecil ditiadakan, itu sangat sukar sekali. Tetapi saya mau berbicara, hal buah dosa tidak berbicara hanya kepada orang miskin, tetapi orang kaya pun dia akan menikmati buah dosa kalau dia hidup di dalam kubangan dosa, yaitu semau gue, kekerasan hatinya, kesombongan, akunya, sepertinya dia sudah cukup dengan harta kekayaannya dan dia tidak mau mengutamakan lagi untuk memberikan makanan di dalam rohnya. Itu pun akan mengakibatkan buah dosa. Kepada siapapun dosa itu tidak terhindar dari orang-orang yang miskin atau dari orang-orang yang kaya. Di sini kemiskinan tidak berbicara hanya harta kekayaan, tetapi berbicara kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan. Itu adalah bagian dari buah-buah kebenaran yang Tuhan berikan buat kita. Ketika hidup kita benar, ketika hidup kita bersandar dengan Tuhan, maka engkau akan memperoleh
yang namanya kekayaan, damai sejahtera, kesehatan, sukacita, ketenangan itu mengikuti. Tetapi kalau tidak, yaitu tadi di sana ada penderitaan dan ada kemiskinan. Itu yang pertama, hasil dari buah dosa. Yang kedua, penyakit dan maut. Memang harus kita sadari bahwa kita tidak semua penyakit itu karena dosa. Kadang orang, "Loh Bu, kalau gitu kalau saya kena kanker, berarti cancer itu berarti saya dosa." Bisa dikatakan dosa, bisa dikatakan tidak, ya. Jadi bukan semua penyakit itu dikatakan karena dosa. Seringkali penyakit itu bisa disebabkan karena kelalaian kita menjaga pola hidup yang sehat, ya. Makanan, terutama di makanan, ya, makanan, minuman yang kita seharusnya nggak boleh makan, kita nggak boleh menikmati, tetapi kita melanggarnya. Padahal kita sudah tahu bahwa kita itu punya kelemahan di dalam tubuh kita. Nah, jadi bukan karena dosa saja, tetapi karena juga makanan. Tapi juga bisa karena dosa. Tuhan sadarkan, Tuhan ingatkan buat kita. Atau bisa juga terjadi karena tertular dengan penyakit menular, karena kondisi tubuh yang kurang fit itu juga bisa. Oh, temanku kena flu, aku jadi ikut kena flu. Terutama dari flu, ya, yang biasanya demam, flu itu bisa tertular. Tetapi dosa tetapi dosa dapat mengakibatkan penyakit-penyakit, bahkan kemudian dosa mengakibatkan maut. Dari dosa itu bisa dikatakan penyakit dan tidak sembuh-sembuh, tidak ada obatnya, tidak ketemu penyakitnya, sampai menjadi orang Jawa bilang jadi kembangi amben. Nah, ini akibat dari dosa-dosa yang mana manusia tidak berkuasa dan tidak berhak untuk menghakimi. Semua kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau sudah mengalami hal yang sedemikian, jangan lagi berbicara tentang penghakiman. Oh ya, mesti aja orang tuanya begini, oh dulunya orang ini begini, dia ini orangnya jahat, dia ini orangnya sombong dulunya. Aku kenal banget. Stop itu semua. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa, Bapa, kalaupun teman saya ini, sahabat saya ini, atau teman segereja saya ini mengalami yang sedemikian, berikanlah pengampunan di dalam segala dosa-dosa kesalahannya. Saya meminta Kau memberikan kemurahan buat beliau. Kenal tidak kenal, atau saudara diajak teman berkunjung dan yang lain sebagainya, tugas kita berdoa. Amin. Mendoakan apa? Berdoa supaya Tuhan mengampuni atas segala kesalahan dan dosanya. Bukan menghakimi, tetapi kita mendoakan untuk memintakan anugerah. Amin. Setuju ya? Nah, karena kita tidak tahu, yang pasti akibat dari dosa itu adalah maut. Gitu. Akibat dari dosa itu adalah maut. Dan maut dalam pengertian di sini bukanlah kematian, tetapi yang disebut dengan istilah mati konyol. Matinya itu konyol. Apa sih Bu matinya konyol itu? Mati yang sia-sia, tidak ada gunanya. Dari siapa pekerjaan ini? Dari setan yang merasui dalam pikiran kita dan kita tidak bisa mengendalikannya sendiri. Nah, itu akibat dari buah dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada tuntunan firman Tuhan. Mari kita berfokus ada di sana. Sisihkan waktumu untuk datang dalam hadiratnya 5 menit atau 10 menit, 1/4 jam deh paling lama. Masa nggak ada waktu untuk 1/4 jam? Saya yakin pasti bisa. Ada pujian yang dinaikkan, ada lagu yang dinaikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara nggak bisa berlama-lama menyembah, ya udah fokuskan dari hati saudara itu, memfokuskan bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan, aku mau menyanyi untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan itu yang memberikan hidup untuk aku. Amin. Setuju? Lakukanlah itu. Hal yang ketiga, kepanikan dan keputusasaan. Nah, kepanikan dan keputusasaan itu adalah akibat dari buah dosa.
Panik, putus asa, kecewa, dan berontak adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup ini. Iya apa enggak? Aduh, aku kesel deh dengan ini. Lebih baik aku begini saja. Aku nggak bisa, aku nggak terima dengan dia. Aku harus begini. No, itu stop dulu, stop. Kita harus bisa menguasai diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bu, saya nggak ke gereja, Bu. Tetapi saudara punya nalar dan pikiran. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Kita tidak berbicara agama, kita tidak berbicara yang maha kuasa, tetapi kita berbicara bahwa saudara memiliki pengendalian diri. Saudara bisa, aku harus jadi orang yang sabar, 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 sabar. Nah, dari itulah kita akan memperoleh buah kebenaran, bukan buah dosa, tetapi buah kebenaran. Kekecewaan dihilangkan dulu, kepanikan dihilangkan dulu, keputusasaan dihilangkan dulu, pemberontakan dihilangkan dulu. Amin. Karena itulah pemberontakan adalah keadaan yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup ini. Tahukah saudara bahwa sering kali keadaan ini terjadi karena dosa yang kita perbuat sendiri, bukan orang lain, tetapi kita sendiri yang berbuatnya. Seringkali kita tidak menyadari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita enggak menyadari, sepertinya kita paling benar, sepertinya kita paling baik, sepertinya kita yang paling oke. Apalagi untuk mengatur di dalam keluarga, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu suami atau istri, yang dominan yang mana. Istri merasa aku paling pinter, aku paling bisa cari duit, suamiku bodoh, suamiku males, suamiku inilah tidak punya rezeki, dan yang lain sebagainya. Hati-hati. Di sanalah iblis akan bekerja, dan iblis akan terus mengajari engkau. Akhirnya apa? Membuat satu sarang sehingga membuatkan buah dosa itu ada di sana. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar, jangan saling melecehkan satu sama yang lain, terutama dalam hubungan keluarga suami istri. Jangan engkau melecehkan suamimu, jangan engkau melecehkan istrimu. Bagaimanapun suami adalah imam, adalah kepala di dalam keluarga, seperti Kristus kepala di dalam jemaat. Dan kita wanita-wanita, engkau adalah penolong bagi suamimu. Hargai dan hormatilah dia. Ketika suami dihormati, jangan sembarangan terhadap istri. Kita harus kerjasama di sana, karena di dalam keluarga ini yang sangat mudah rapuh dan mengakibatkan buah dosa itu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus belajar melalui kebenaran firman ini, agar saudara dan keluarga saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ketika berkenan di hadapan Tuhan, berkat itu melimpah. Engkau tidak akan hidup dalam kemiskinan, engkau tidak akan hidup dalam sakit penyakit, engkau tidak akan hidup di dalam akibat-akibat dosa, tetapi engkau akan diberikan damai sejahtera. Engkau akan dilimpahi dengan berkat-berkat yang kudus. Bukan hanya saat ini, sampai kepada keturunanmu, sampai kepada anak-anakmu, sampai kepada cucumu, sampai kepada cicitmu. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada amin. Kita percaya akan hal itu. Kita terus akan belajar di sini tentang buah-buah dosa itu. Dan di sini saya katakan, karena itu sekalipun dosa itu kelihatannya indah, enak dan menyenangkan, tetapi harus tetap kita waspada, sebab kita harus terus menjauhkan dosa dalam hidup kita. Itu adalah kuncinya. Jauhkan dosa-dosa yang sekiranya membuahkan buah-buah dosa itu, jauhkan, yaitu kemarahan, kebencian, kedengkian, perselingkuhan. Nah, berbicara tentang perselingkuhan ini, kalau sudah ada orang yang ketiga masuk di dalamnya, semua yang baik ini jadi jelek semuanya. Tetapi jaga ini. Ketika engkau kecewa, ketika engkau tidak suka lagi sama suami atau istrimu, dan engkau mulai meninggalkan, mulai obok-obok, air yang jernih, air yang bersih ini mulai dikasih setetes warna yang hitam, dan itu akan mengambilkan semua, akan membuat kotor di dalam bak itu dengan setitik nilai yang ada di sana. Nah, jangan sampai hal itu terjadi.
Amin. Jangan sampai, jaga sebaik-baiknya, karena di sanalah akibat buah dosa itu akan muncul buat ibu, buat saudara dan keluarga. Bukan karena seorang ibu, bukan karena seorang suami, dari kita sendiri. Maka dari itu kita jauhi akan segala dosa-dosa kita. Itu hal yang ketiga, disebabkan karena kepanikan. Hadapi semua dengan tenang. Ketika engkau menghadapi dengan tenang, percayalah tidak akan mendatangkan dosa, tetapi ketenangan itu akan membawa kedamaian. Hal yang keempat, kehancuran dan neraka. Apa Bu maksudnya? Neraka di sini bukan berarti setelah mati kemudian masuk neraka, bukan itu. Tetapi selama hidup merasakan suasana neraka sebelum tiba di neraka. Pernah nggak sih keluargamu, wow, pertengkaran der, anak-anak sampai ketakutan di balik pintu kamar mereka, ketakutan karena ada piring yang melayang, ada teriakan suara yang keras. Aduh, itu neraka, bagaikan neraka. Sekarang nggak dengan cara yang seperti itu, dengan sewot-sewot, dengan manyun, dengan muka yang kusam, dengan yang tidak enak, ditanya enak-enak, jawabannya dibentak. Waduh, itu adalah neraka dunia. Mari Bapak Ibu, ketika engkau mau diperkenan oleh Tuhan, milikilah hati yang sabar. Bu, saya udah gak tahan Bu, karena dia mengatakan saya begini begitu di luaran sana. Saya gak tahan Bu, suami saya gak tahan Bu, istri saya. Mari kita lerai itu semua. Bu, tapi teman saya memberitahu saya harus melawan suami saya. Kalau suami saya tidak saya lawan, dia akan keenakan. Stop. Kita harus tenang. Hal yang ketiga kita jalankan, kita harus tenang. Ketika kita menghadapi hal itu dengan tenang, maka kedamaian itu akan muncul di hati saudara. Ketika di hati saudara muncul ketenangan, maka masalah itu akan mereda dengan sendirinya. Ketika di dalam peredaan ini sudah, pasti ada hubungan yang baik. Jadi tidak ada neraka, tetapi suasana sorga ada di dalam saudara. Amin. Bukan lagi suasana neraka. Tidak sedikit ya rumah tangga hancur, masa mudanya hancur, dan hari depannya berantakan karena dosa yang terjadi dalam kehidupan suami atau istri ini. Saya mau, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apalagi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ya, mari kita terus belajar. Kita terus belajar akan hal ini. Ketika kita belajar dalam hal ini, adakan suasana rumahmu menjadi suasana surga, bukan suasana neraka. Apalagi yang sudah punya anak dan anaknya sudah menginjak dewasa, mudah mulai masuk SMP, masuk SMA, mereka sudah mulai ngerti. Di kelas SD aja mereka ngerti. Jangan membuat ketakutan anakmu, jangan membuat kedepresian anakmu, tetapi ubahlah suasana rumahmu, bukan dengan suasana neraka, tetapi dengan suasana surga. Agar apa? Agar kenyamanan dan kenikmatan boleh saudara rasakan, kita rasakan. Jangan membuahkan buah dosa, tetapi buahkanlah buah-buah kebenaran. Amin. Ketika saudara mau membuahkan buah kebenaran, maka berkat Allah akan melimpah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Kita sudah belajar hari ini tentang buah dosa. Akibat dari buah dosa adalah penderitaan dan kemiskinan, penyakit dan maut, kepanikan dan keputusasaan, kehancuran dan neraka di dalam keluarga. Haleluya. Benar, jadi seperti itu. Jangan sampai suasana rumah tanggamu menjadi suasana neraka. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terus kita belajar supaya suasana surgawi ada di dalam rumah saudara masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini pengajaran yang Kau berikan. Kami tidak mau berbuah dengan buah dosa, tetapi kami mau di dalam buah kebenaran. Ketika kami menikmati buah kebenaran Bapa, maka damai sejahtera sukacita tinggal di dalam kami, dan kelimpahan Kau sertakan bagi
kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapak dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati, pernikahan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, suami istri anak-anak mereka diberkati. Yang belum punya anak, Tuhan Engkau memberkati kandungan mereka, sehingga mereka akan diberikan kepercayaan momongan buat keluarga ini Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa, dan kami peralaskan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.